Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Ikhwan fillah, para santri dan juga para asatid rahimakumullah. Alhamdulillah atas takdir Allah, kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah sampai pada bulan Ramadan. Semoga bulan Ramadan ini adalah bulan Ramadan terbaik dibandingkan dengan Ramadan sebelumnya. Semoga juga Allah melimpahkan keberkahan selama kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Ikhwan fillah, setiap bulan suci Ramadan dari tahun 2017 menulis yang isinya itu berkaitan dengan 3 hal. Satu, berkaitan dengan sejarah, itu pasti. Yang kedua, isi tulisan berkaitan dengan manajemen. Dan yang ketiga, isi tulisan berkaitan dengan motivasi. Jadi berbicara sejarah itu bukan sekedar berbicara tahun, tanggal, orang ataupun peristiwanya saja, tetapi banyak hikmah yang terkandung di dalam sejarah itu. Saya sering dan selalu memperlihatkan 4 di antara nilai-nilai kita mempelajari sejarah. Dan sebagian yang nulis mungkin 5. Sebetulnya bisa saja dimasukkan 5, karena memang faktanya isi sejarah itu termasuk ke dalam yang 5 itu. Tapi saya sering menulisnya cukup 4 saja. Sejarah itu mengandung nilai-nilai inspiratif. Jadi sekali lagi bahwa sejarah bukan masalah tentang tahun, tanggal, nama orang. Biasanya para santri ataupun siswa kalau sudah mempelajari sejarah itu disibukkan dengan menghafal, mengingat tahun, nama orang, nama tempat, karena memang berbicara sejarah itu berkaitan dengan hal-hal tersebut, yaitu pasti berbicara tentang tahun, tanggal, atau waktu. Yang kedua, sejarah itu pasti berbicara tentang orang. Yang ketiga, sejarah itu pasti berbicara tentang tempat. Dan yang keempat, pasti sejarah itu berbicara tentang peristiwa. Si A lahir tanggal titik-titik, pasti bicara waktu. Di mana? Di rumah sakit titik-titik atau di bidan titik-titik. Itu pasti. Kemudian kan berarti nama orang si A. Itu pasti berbicara orang. Jadi pada hakikatnya masing-masing kita itu punya sejarah. Yang keempat pasti berbicara peristiwa. Apa peristiwanya? Yaitu kelahiran seseorang. Jadi masing-masing orang tuh pasti punya sejarahnya. Dan sejarah itu punya nilai-nilai, satu, inspiratif. Jadi dalam sejarah itu mengandung nilai-nilai yang menginspirasi kehidupan manusia. Jadi banyak orang yang sukses karena terinspirasi oleh seseorang. Yang kedua, sejarah ini mengandung nilai-nilai motivatif, memotivasi orang.
Bisa jadi ikhwan sekalian yang ada di sini masuk dan kemudian belajar di Baitur Rahman itu karena dua hal yang tadi, terinspirasi dan termotivasi oleh orang lain. Orang masing-masing itu punya pengalaman induktif dan juga punya pengalaman empirik. Masing-masing punya pengalaman dirinya sendiri, pernah belajar misalnya di tempat yang mana, kemudian merasa kurang nyaman, kurang sreg, akhirnya menemukan tempat di sini misalnya. Jadi masing-masing orang tuh pasti punya motivasi. Ada latar belakang ketika seseorang pindah dari satu tempat ke tempat lain. Bisa jadi yang seperti sekarang, misalnya antum sekalian di sini sebelumnya itu mungkin belum sekolah di Baitur Rahman ini atau belum belajar di Baitur Rahman ini, mungkin di tempat lain, bahkan bisa jadi sebelumnya malah tidak mau sebetulnya belajar di sini. Tapi karena ada motivasi, ada dorongan, baik dorongan itu dari dalam, dari diri sendiri, keinginan sendiri masuk ke sini, atau karena dorongan motivasi dari orang tua atau dari orang lain. Yang ketiga, sejarah ini mengandung nilai-nilai prestatif. Dalam sejarah ini memberikan ruang bagi manusia untuk berkarya dan berprestasi. Banyak sejarah menggambarkan kesuksesan seseorang. Suksesnya Nabi Muhammad 23 tahun berjuang membangun peradaban manusia. Ini nanti ada pemaknaan yang mungkin secara umum peradaban itu hasilnya itu dalam bentuk fisik. Tapi real dalam sejarah yang membangun peradaban itu adalah hanya Rasulullah, justru hanya Nabi Muhammad. Di dalam sejarah sering disebut hasil peradaban bangsa Yunani, hasil ataupun peradaban manusia di zaman Fir'aun. Justru kalau kita melihat secara makna kata, peradaban itu berarti dari adab, bahasa Arab yang kemudian sudah diserap menjadi bahasa Indonesia, maka memiliki makna yang berbeda. Makna adab itu apa maknanya dalam Islam? Sebagai bahasa serapan yang kemudian dijadikan sebagai bahasa Indonesia. Banyak sekali bahasa Arab yang kemudian menjadi bahasa Indonesia. Kursi bahasa Arab, kitab bahasa Arab, musyawarah bahasa Arab, maut bahasa Arab lain, maut bahasa Arab, bahasa Indonesia jadi maut. Jenazah bahasa Arab, mayit bahasa Arab. Di setengah dari bahasa yang digunakan, bahkan bisa jadi lebih, di Indonesia itu adalah dominan bahasa Arab. Padahal Indonesia tidak pernah dijajah oleh Arab. Indonesia itu dijajah oleh Belanda, Portugis, Inggris. Kita pernah dijajah sama Prancis secara tidak langsung, karena Belanda kalah perang di Eropa. Akhirnya wilayah koloni Belanda itu menjadi jajahan Prancis. Salah satu buktinya itu kata Batavia. Batavia itu bahasa Prancis. Kemudian kita pernah dijajah oleh Jepang. Tapi coba, berapa persen kata serapan dari negara-negara yang pernah menjajah kita? Nggak ada. Andai pun ada, paling hanya beberapa saja. Contoh misalnya jam duduk, jam meja, disebutnya naon? Lamun jam nempel dina tembok, jam dinding. Lamun duduk dina meja, jam naon disebutnya? Beker. Bahasa Portugis. Aya tuh bahasa Jepang sehari-hari dipakai ke bahasa Indonesia, diserap ke bahasa Indonesia. Orang pernah dijajah Jepang 3 tahun setengah. Bahasa naon kira-kira bahasa Jepang? Hesenya. Bahasa Belanda aya lah. Naon coba bahasa Belanda? Hah? Dewegan, betul. Bahasa Belanda tuh dewegan.
kelapa muda, dewegan. Sedikit sekali. Coba hampir semua itu serapan bahasa Arab. Kita nggak pernah dijajah oleh Arab. Tapi bahasanya justru dominan, serapannya itu bahasa Arab. Maka luar biasa, orang yang anti Arab, kasihan menurut saya. Orang yang anti Arab, yang suka menjelek-jelekan Arab, ada nggak? Iya. Orang yang tidak suka ke Arab, bahkan menghina-hina, meledek-ledek. Bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran. Walaupun, ingat, walaupun kalau orang manggihan di jalan, kabeh bahasa Arab adalah Al-Quran. Tapi bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran. Naon dalilna? Naon dalilna? Surat naon menerangkan bahasa Al-Quran bahasa Arab? Bahasa Arab itu bahasa Al-Quran. Maka kasihan sekali mereka yang benci, tidak suka ke Arab, atau tidak suka dengan literatur bahasa Arab atau literasi bahasa Arab. Jadi kasihan. Ini mun kem paeh, ulah paeh da maot bahasa Arab atuh. Imun aya jelema nu teresep kana bahasa Arab, lamun paeh tong disebut jenazah, da jenazah bahasa Arab, bangke we disebutna. Jadi kasihan orang yang tidak suka kepada bahasa Arab, yang suka menjelek-jelekan Arab. Mun maut tong disebut almarhum, da almarhum bahasa Arab. Tong disebut mayit, tong disebut jenazah, gitu. Bahasa Arab soalnya kan gitu. Coba. Maka kebodohan yang dipertontonkan oleh mereka ketika mereka tidak suka kepada Arab atau tidak suka kepada Islam. Jadi bidikannya bukan masalah tidak suka ke Arab sebetulnya, tapi mereka tidak suka kepada Islam. Jadi kasihan ya, ada orang-orang di Indonesia ngaku Muslim, bahkan ngaranage ngaran Muslim, ya lamun ngaranna Ujang gitu, emod jantan naon lah gitu. Itu pakai bahasa Arab. Ngaran pakai bahasa Arab, tapi dia sendiri benci kepada bahasa Arab. Nah, dengan belajar sejarah itu justru kita bisa menarik hikmah, gitu, bisa menarik hikmah. Jadi banyak pelajaran. Yang keempat, sejarah ini mengandung nilai-nilai solutif. Jadi tidak ada satupun dalam kehidupan peristiwa yang tidak berulang. Apakah kalau misalnya kita menyaksikan di abad modern ada pemimpin zalim, apa dulu tidak pernah terjadi ada pemimpin zalim? Banyak. Fir'aun teh jelema baheula, budak baheula. Namrud itu sebagai pemimpin itu sudah ada di baheula. Jadi pemimpin zalim itu sudah lahir sekian abad yang lalu. Imun ayeuna aya pemimpin zalim, bagi kita tidak aneh sebetulnya. Justru kita harus berpikir bagaimana cara ketika kita punya solusi berhadapan dengan pemimpin yang zalim. Jadi seorang yang beriman itu pasti akan mengambil ibroh dari setiap peristiwa yang disaksikan. Nah, ada yang kelima, saya tidak mencatatnya karena paling sering sampaikan itu hanya 4 saja. Jadi sejarah ini mengandung nilai inspiratif, motivatif, prestatif, dan solutif. Lain solatif. Nah, solatif mempananti nempelkeun. Solutif artinya di dalam sejarah itu ada solusi. Makanya harus dilihat, misalnya kita berhadapan dengan penguasa yang zalim. Dari dulu juga sudah ada penguasa yang zalim. Tapi bagaimana kita dengan melihat sejarah mengambil ibroh sehingga kita bisa membuat atau menciptakan solusi ketika berhadapan dengan kondisi itu. Contoh misalnya, seperti apa Nabi Ibrahim ketika itu berhadapan dengan Namrud. Nah, kita kadang fokus dengan Namrudnya, tapi kita tidak fokus kepada Nabi Ibrahim ketika berhadapan dengan penguasa yang zalimnya. Kita menyaksikan Musa alaihissalam berhadapan dengan Fir'aun. Kita fokus ke Fir'aunnya, tapi kita tidak pernah fokus dan melihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika menghadapi Fir'aun. Itu contoh saja. Dan sekali lagi, ribuan pemimpin-pemimpin itu pernah lahir. Jadi kalau kita ngitung peradaban manusia itu di tiga kurun peradaban manusia itu. Satu kurun pertama adalah ketika masa Nabi Adam alaihissalam. Di masa Nabi Adam, peristiwa yang paling fenomenal terjadi dari Nabi Adam ke Nabi Nuh itu tidak ada. Nabi Nuh itu kan nabi yang ketiga kalau hitungan waktu. Ada Nabi Adam, ada Nabi Idris, kemudian Nabi Nuh.
Generasi manusia pertama itu Nabi Adam. Di zaman Nabi Adam tidak pernah ada peperangan kolosal. Tidak ada peperangan kolosal. Yang ada peristiwa yang paling besar adalah pembunuhan, face to face, person to person, yaitu Qabil membunuh Habil. Belum ada peperangan secara kolosal. Maka masuk ke kurun kedua. Kurun kedua itu adalah berarti manusia sudah mulai banyak, yaitu lahirnya Nabi Nuh. Umat sudah mulai banyak, dan di masa Nabi Nuh umat sudah mulai banyak yang ingkar. Jadi pertama kali generasi manusia pertama menyembah berhala itu adalah di masa Nabi Nuh. Jadi di masa Nabi Nuh ini lahir manusia yang kemudian ingkar dan kemudian menyembah berhala. Lihat di surat Nuh. Dan siapa yang disembah? Orang-orang soleh. Yang dulu-dulunya itu orang-orang soleh dan kemudian disembah. Baru kemudian di generasi manusia ketiga, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, terjadi perang kolosal. Lihat di tafsir Ibnu Katsir, Qasasul Anbiya, itu membahas ketika Allah mengutus Nabi Ibrahim, karena di sana lahir seorang raja yang zalim. Kemudian Nabi Ibrahim pergi mengelana, melanjutkan tugas dakwahnya, dan Allah kemudian mengutus malaikat untuk mendatangi seorang raja yang zalim itu. Maka kemudian dipinta untuk beriman kepada Allah, tidak mau. Setelah 3 kali oleh malaikat, maka kemudian malaikat menyampaikan pesan dari Allah, memerintahkan untuk kumpulkanlah pasukan-pasukan terhebatmu, maka aku pun akan mengumpulkan pasukan-pasukan terhebatku. Maka Namrud mengumpulkan pasukan dan kemudian berhadapan dengan pasukan-pasukan Allah, yaitu keluarnya serangga dari dasar laut. Nah, itu perang kolosal pertama dalam sejarah, karena melibatkan banyak orang peperangan. Baru kesini mulai banyak perang-perang besar, termasuk perang-perang di abad modern. Dan ingat, dalam sejarah kita bisa melihat, terutama sejarah modern. Sebutkan ada berapa atau satu saja kalau ada negara yang disebut sebagai negara Islam atau negara yang mayoritas Islam, mayoritas Muslim, yang menjajah negara lain. Maka kalau berbicara sejarah penjajahan itu adalah bukan milik umat Islam. Sejarah penjajahan itu bukan milik umat Islam. Indonesia mayoritas Muslim. Roma Irama tahun seberapanya populer? Apal tuh? Roma Irama lahir tahun seberapa populernya? 80-an ya? 70-80-an lah. Aya lagu nu populer. Berarti jumlah jelema baheula keur sakitu-kituna. 135 juta penduduk Indonesia, kan gitunya Kang, itunya anu pernah apa lagu eta penting sekolot. Baheula mungkin jumlah penduduk Indonesia itu masih 135 juta, sekarang sudah 267, 272 malah sekarang itu. Dan Indonesia ini adalah negara keempat dengan jumlah penduduk terbesar di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Baru nomor 4 Indonesia. Dan Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia nomor 1. Indonesia itu jumlah penduduk Muslim terbesar nomor 1 di dunia. Baru kemudian ada Pakistan, ada Turki. Makanya jatah haji Indonesia itu paling besar sedunia, 210 juta, 210 ribu. Karena kuotanya 10% dari jumlah penduduk. Jadi cukup besar di Indonesia ini. Makanya Indonesia ini luar biasa dibidik oleh banyak negara. Di samping jumlah penduduk yang cukup besar, juga memang punya kekayaan alam yang luar biasa. Bahkan Indonesia ini negara dengan perkebunan sawit terbesar di dunia, tapi minyak goreng hese. Nabut jadi kadinya nya. Kan sejarah soalnya, bicara sejarah. Dan kelemahan generasi kita ini tidak hafal potensi negaranya sendiri.
Indonesia ini kan dari Sabang sampai Merauke, makanya ada laguna dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Apa tuh? Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Lagu nasional ya tak? Gambaran itu menggambarkan tentang peta Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke itu gambarkan peta Indonesia. Belum lagi menggambarkan Indonesia itu negara kaya. Tanah airku Indonesia, gitunya. Nanti, gitu. Indonesia itu negara elok, negara yang indah. Bahkan ada artis juga dulu tahun 70-an nyanyi saking Indonesia itu luar biasa kaya. Dan laguna harapal kabehanana. Bukan lautan, nanti hanya kolam susu. Terus nanti kosok diplesetkeun aki nunutan. Bayangkan Indonesia itu negara kaya, bukan lautan, hanya kolam susu. Indonesia itu negara kaya. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Kan gitu ya? Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Bayangkan tongkat kayu, naon tongkat kayu? Sampe, cep, jadi. Dan batu jadi tanaman, hui. Karena di dalam tanah itu, kacang tanah, hui, nanti sok di jero. Saking beunghar. Coba perhatikan lirik lagu itu. Lauk nyaramperkeun. Lagu naon eta? Lagu Kus Plus. Menggambarkan Indonesia itu negara kaya. Beunghar Indonesia itu. Dan mungkin sedikit sekali generasi muda hari ini yang paham memahami bangsanya sendiri. Jadi lamun bangsana dipaok baturnya wajar dah generasi muda kita apalin tentang potensi bangsanya sendiri. Sehingga Indonesia ini seperti tikus mati di lumbung padi. Negara kaya tapi rakyatnya sengsara. Rek nengan minyak sawit bae koten ka hese. Indonesia ini termasuk negara OPEC, negara yang termasuk ke dalam negara-negara penghasil minyak di dunia. Tapi BBM mahal. Kan aneh. Nah, nu terjadi di pelak di Indonesia? Kecuali duit nu hese jadi di pelak terjadi. Yang kelima, ada yang menyebut bahwa sejarah ini mengandung nilai-nilai prediktif. Jadi sejarah ini memprediksi. Makanya kenapa banyak hadis wasatarawna ba'di, pasti rata-rata banyak hadis sinyalemen menggambarkan nanti setelah aku, gitunya Rasul itu akan ada pemimpin-pemimpin yang seperti ini. Wasatarawna ba'di mulkan azuzan, kan gitu. Salah satu hadis pidatonya Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau memberikan taujih menggambarkan tentang bahwa nanti setelah aku akan lahir penguasa-penguasa yang zalim, kan gitu. Dan banyak hadis-hadis yang itu adalah memprediksi di masa depan akan begini, di masa yang akan datang setelah aku tidak ada akan begini, akan begini. Rasul banyak tuh hadis yang bercerita tentang prediksi. Jadi sejarah itu memprediksi. Sehingga bagi kita sebagai seorang muslim ataupun mukmin itu ketika berhadapan dengan peristiwa kehidupan tuh sebetulnya santai saja, rileks. Bagi orang beriman itu sudah punya solusi ketika berhadapan dengan orang yang begini harus bagaimana. Ketika berhadapan dengan minyak goreng hese harus bagaimana. Gak usah kan gitu, gak usah riwe, rileks saja. Tungtungna antri kapanasan pingsan, antri minyak goreng maut gitu. Jadi riwe kan gitu. Coba antum hitung sepanjang antum hidup dan sadar berapa kali antum benar-benar sempurna melaksanakan saum di bulan Ramadan. Artinya berarti bulan Ramadan teh lain ayeuna hungkul. Antum teh pernah mengalami Ramadan kamari kalaman kaneh teh atau Ramadan kamari mah teu puasa. Hidup teh berulang. Ramadan hari ini teh adalah peristiwa Ramadan yang terulang seperti dulu. Yang jadi masalah lebih baik atau lebih buruk? Kan seorang beriman itu mengambil pelajaran dari peristiwa yang pernah terjadi.
Dan sejarah dalam Al-Quran itu adalah sejarah terbaik. Surat Yusuf, surat ke-12, 111 ayat, nah ini yang terakhir, 111 ayat. Di surat yang ketiga, surat yang ke-6, dan surat yang terakhir ini, yang 111, ini menggambarkan tentang kisah-kisah dalam Al-Quran ini, kisah-kisah terbaik. Coba, hampir sepertiga dari isi Al-Quran itu sejarah. Sejarah yang paling detail ceritakan dalam Al-Quran itu Ashabul Kahfi. Sejarah yang paling banyak di setiap ayat ada, itulah sejarah Nabi Ibrahim. 124.000 nabi dan rasul, 313-nya adalah rasul, 25 nabi yang tercatat, tertulis dan wajib kita hafal dalam Al-Quran ada 25. Hanya 2 nabi yang pernah menikah dengan bangsa Kipti. Satu Nabi Ibrahim menikahi Hajar, yang kedua adalah Nabi Muhammad menikahi Maryah al-Kiptiyah. Pertanyaannya seperti apa bangsa Kipti, kan gitu. Coba tayangan bangsa Kipti. Di Mesir itu hanya ada 2 suku keturunan, yaitu suku Kipti dan suku Bani Israel. Ada 2 Bani Kipti dan Bani Israel. Jadi pribumi, Kipti itu pribumi, Bani Israel itu pendatang di dalam sejarah. Makanya kemudian diperbudak oleh Fir'aun. Sejarah itu menarik. Sejarah itu menarik. Ada perempuan yang luar biasa cantik dan kemudian melahirkan seorang laki-laki yang juga tampan. Dia menikah juga dengan seorang laki-laki yang luar biasa gagah. Namanya Kus. Ada yang menyebut Kus bin Ham bin Nuh. Ada yang menyebut Kus bin Kan'an bin Ham bin Nuh. Dia menikahi Ratu Semiramis dan kemudian lahirlah Namrud. Ratu Semiramis itu ratu paling cantik. Ditika oleh Kus, bapaknya Namrud. Sejarah tentang Namrud itu 2 sesi itu, luar biasa. Latar belakang Namrud itu membuat tata kota yang sangat indah. Namrud itu luar biasa hebat. Wisma kasep, ganteng, gagah. Dia luar biasa cerdas karena menguasai 3 ilmu. Ilmu konstruksi, ilmu arsitek, dan ilmu alam, ilmu palak. Cerdas luar biasa. Makanya ketika dia jadi pemimpin, dia membuat kota yang sangat indah. Dia memimpin sebuah negara bernama Mesopotamia, membentang dari utara di bawah Turki sampai ke selatan Baghdad atau Irak. Mesopotamia, Mesos itu tengah, Potamos itu sungai, karena negara itu diapit oleh 2 sungai. Maka tidak ada satupun dalam sejarah wilayah, negara, kota yang dilalui air itu pasti peradabannya tinggi. Firaun, ada sungai apa di Firaun? Sungai Nil. Namrud itu diapit oleh 2 sungai, yaitu sungai Oprat dan sungai Tigris. Diapit oleh 2 sungai. Indonesia benghar, peradabannya tinggi. Lihat Borobudur. Di Indonesia ini sepertiganya air, negara maritim, benghar. Makanya setiap negara yang diapit oleh sungai pasti kaya, benghar. Yang jadi masalah siapa yang memimpinnya, yang menjadi penyebab negara itu akan semakin jaya dan kaya. Kan faktor pemimpin. Di Mesopotamia itu ada sebuah kota, ibu kotanya, pasti setiap negara itu punya ibu kota, yaitu Babilonia. Namrud membuat kota yang sangat indah. Dia bikin kota itu menjadi luar biasa sangat indah. Makanya kenapa termasuk ke dalam The Seven Wonders, 7 keajaiban dunia. Menata kota dengan indah, sampai kemudian membuat bangunan tertinggi di dunia bernama Menara Babel. Dia membangun yang luar biasa. Antum kalau ke Mesir lihat tinggal piramid, luar biasa. Ada 9 piramid besar di sana. Yang paling besar itu piramid Khufu, cukup besar. Coba antum renungkan itu, eta jelema kumaha nyieun piramid setinggi itu, ke bawah runcing batu ditumpuk, eta ditempel make lem naon, make. Dan ketika tersinar matahari herang seperti emas. Bayangkan, eta kumaha baheula ngangkat batu sakitu gedena. Peradabannya sudah cukup tinggi. Dan mereka membuat tata kota yang indah, duitna lain menang injem. Kalau kita berbicara pemimpin yang menata kota yang sangat hebat, mau bisa nyaleh ke Namrud.
Mau bisa ngelehkeun Fir'aun. Coba antum lihat padang pasir yang begitu gersang, tiba-tiba berdiri bangunan-bangunan yang megah. Dan secara akal kita akan gogodeg, ya kumaha nih bangunan. Atau jangan jauh-jauh antum datang ke Borobudur, lihat itu bagaimana Borobudur itu ditata sedemikian rupa. Baheula eta jelema make naon kan gitu, ngangkatan batuna. Kemudian diukir relief itu tuh yang paling dasar itu, rupa datu itu. Jadi peradaban yang luar biasa hebat. Sejarah itu berulang makanya. Tapi nur dibahas lain eta sebetulnya nama. Oke, ada beberapa peristiwa sejarah yang terjadi pada bulan suci Ramadan. Banyak, saya tidak menyampaikan semuanya, beberapa saja. Ada 3 lah yang saya bahas dari sekian banyak yang itu kaitannya dengan sejarah Islam. Di luar sejarah Islam juga sangat banyak peristiwa yang terjadi pada bulan suci Ramadan ini, tapi saya bahas satu saja. Satu, pada bulan suci Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Dalilnya naon? Nih, unzila fihil Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kadieuna ayat menerangkan tentang fungsi Al-Quran. Al-Quran itu sebagai hudan, sebagai wabayinat wal furqan. Itu fungsi Al-Quran. Dalil menerangkan Al-Quran itu turun pada bulan suci Ramadan. Ada sejarah bulan suci Ramadan. Ramadan sendiri sejarahnya itu mulai disyariatkan 10 Sa'ban tahun kedua Hijriah. Berarti posisi Rasulullah sudah ada di Madinah. Ramadan itu baru disyariatkan. Jadi pada 10 Sa'ban itu baru disyariatkan dilaksanakannya bulan suci Ramadan. Berarti setelah Sa'ban apa? Ramadan. Setelah Ramadan Syawal. Insyaallah 26 hari lagi kita lebaran. Ketika Al-Quran diturunkan, maka peristiwa turunnya Al-Quran itu berarti seiring dengan pengangkatan Muhammad sebagai Rasul. Karena turunnya wahyu itu artinya tanda kenabian. Jadi turunnya wahyu itu adalah tanda kenabian. Sehingga Al-Quran diturunkan seiring dengan kerasulan Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad menerima wahyu ketika usianya 40 tahun, 6 bulan, 8 hari menurut tahun Komariah atau 611 Masehi. Ada yang nulis 610 Masehi, tergantung pijakannya kelahiran Nabi mau ngambil 570 atau 571 gitu, tergantung. Kemudian pada tanggal 17 Ramadan 611 atau 610 diturunkan Al-Quran di Gua Hira, Jabal Nur. Nah, Jabal Nur itu background tuh, lihat. Nih Jabal Nur ini. Jadi antum kalau naik ke sini, ini perjalanan kurang lebih sekitar 1 sampai 2 jam ti handap ka luhur sampai ka puncak. Jalan. Sekarang mah udah dikasih trek. Orang rata-rata pasti ngambil malam, kabayang peuting kabayang beurang mah renghek meureunnan cicing di dia di luhur. Panas. Gitu. Makanya rata-rata pada Isya biasanya mereka itu kemudian pada naik ke atas, ingin melihat Jabal Nur itu seperti apa. Yang di Jabal Nur itu ada gua, namanya Gua Hira, tempat di mana Rasulullah bertahanus dan kemudian menerima wahyu. Nah, yang pertama adalah surat Al-Alaq, ayat 1 sampai 5. Makanya peristiwa turunnya wahyu itu seiring dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW, tepat di usia 40 tahun. Nah, Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan Abdul Rajak berkaitan dengan turunnya wahyu yang pertama, yaitu di Gua Hira. Kemudian peristiwanya ini cukup panjang. Ini peristiwa turunnya ayat ini cukup panjang. Yang 5 ini saya tidak akan bahas. Ini dalil-dalil yang berkaitan dengan turunnya surat Al-Alaq pertama kali
Ini hadis yang berkaitan dengan ketika Rasul pertama kali didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian disuruh membaca, kan gitu, disuruh membaca. Faqala, kata Jibril, Iqra. Maka Rasul menjawab, ma'ana biqarid. Rasul tidak bisa membaca. Maka coba diimajinasi. Apakah ketika pertama kali malaikat Jibril datang, kemudian menghadap Nabi Muhammad SAW, Pak Jibril kemudian nulis heula dan tulis Iqra, baca, dikieukeun teh. Atau sama sekali tidak ada media, sehingga Rasul memang tidak bisa membaca. Jadi nulis heula tinu kertas kan gitu. Baca ya. Apakah seperti itu? Maka kalau melihat rentetan peristiwa ini, malaikat Jibril tidak ada satupun keterangan yang dia kemudian membawa media. Kita baca kan gitu, atau nulis heula dina batu kan gitu. Sina dibaca. Jadi tanpa media. Dan itu berulang sampai 3 kali. Dipinta untuk membaca, Nabi tetap tidak bisa membaca. Sampai kemudian malaikat Jibril memeluknya, mendekapnya, dan kemudian melepaskannya kembali. Karena mungkin jika orang lah meureun reuas kan gitu, cicing di jero gua, tiba-tiba ada orang kemudian titah maca reuas kan gitu. Makanya ketika pulang Rasul itu bergetar dan kemudian datang ke istrinya. Berarti posisi Rasul itu sudah menikah. Usia 40 tahun itu berarti sudah 15 tahun Rasulullah menikah. Ini rentetan peristiwanya, kronologisnya, sampai kemudian beliau merasa ketakutan, maka beliau kemudian minta diselimuti kepada istrinya. Minta diselimuti kepada istrinya. Nah, ini di kronologis yang ini menjadi gambaran orang jika ingin tenang hidup. Ini perilaku yang harus dilakukan. Ya, Rasul waktu itu secara manusiawi ruas, takut. Maka kemudian Siti Khadijah memberikan kebahagiaan. Tentang apa? Tentang perilaku beliau. Nah, perilaku beliau itu kata Siti Khadijah, engkau ini orang yang rajin silaturahim. Jelema nu sok silaturahmi hirupna tenang. Berkah hirupna. Jelema nu tara silaturahim dia tidak paham medan, makanya Rasul itu dari kecil itu sudah berinteraksi dengan banyak orang. Rasul usia ketika 12 sampai 20 tahun, riwayatnya itu 15 sampai 20, itu Rasul itu sudah mulai berinteraksi dengan banyak orang. Salah satunya di Perang Pijar. Di Perang Pijar itu 4 tahun, walaupun tidak setahun penuh selalu perang, tidak, 1 tahun letup perang, 1 tahun letup perang, itu 4 tahun untuk Perang Pijar. Sampai kemudian lahirlah Hilful Fuzul, membangun kesepakatan, dan Rasul terlibat di dalamnya. Jadi Rasul itu secara peta itu sudah belajar dari kecil bersinggungan dengan banyak orang. Artinya apa? Orang nuku ulun gitu, hese gaul, teu loba batur, hirup nate sok susah gitu. Ini gambaran orang yang bersilaturahim itu hatinya itu akan sauriang, senang karena banyak teman. Antum sekolah di dia sok sorangan, cunutun cicing we di juru, batur bala kecerakan dahar, ente mah sorangan we di ditu di juru. Moal bisa ngasaan nu lain, sok nu ngarariung mah kan bisa silih asaan. Gitu. Komo dijeng nyumputkeun bung batur naon ningali mah bisa disorok ku batur kan gitu. Nyumput we, aya nu kitu teh. Nu koret geuningan, modah reun sebutkeun. Batur ngarariung kan gitu. Mahena mun boga bala-bala we hungkur, nu lain mah anu bawa bala-balan, bawa comro, aya nu bawa kolak kan gitu. Kolak mah macam-macam. Kan gitu. Aya nu candilan, aya cauan. Naon deui aya nu bubur lemuan kan gitunya. Kan silih lamun ngariung kan bisa silih asaan. Orang yang berinteraksi, bersilaturahim itu gampang rezekina. Beda jeung anu koret. Sorangan we kan gitu nyumput. Sakitu-kituna dahareuna. Makanya orang yang bersilaturahim itu kaya. Minimal sanajan mau dahareun hiji tapi bisa ngasaan nu lain, jadi kaya rasa. Geus bala-bala langsung kena korma. Karena korma kan gitu. Kan teh
bala-bala asin jeung lada terus kana korma amis. Cikene mangkana beuteut dahar teh tan seubeuh cenah. Dilapar. Silaturahim. Dan Rasul itu benar dalam berbicara. Jelema nu hirupna loba wadul moal tenang, bener teu? Sok antum sakola di dieu, diajar di dieu. Loba ngabohong, tenang moal. Moal. Banyak faktor, misalnya nyokot barang batur. Ketika ditanya henteu ngawadul kan? Moal tenang hirupna. Kenapa? Kebohongan mah anakan. Dia kalau berbohong sekali akan ditutupi dengan kebohongan yang lain. Makanya tong milih pemimpin bohong. Pilih pemimpin itu yang bisa menjaga kejujuran. Satu di antara tanda kejujuran itu adalah lihat dia asup ke masjid, suka ke dalam masjid gak? Lihat peristiwa Rasul pertama kali sebelum diangkat menjadi nabi. Menurut Munawar Khalil usianya 25 tahun. Menurut Muhammad Haikal usianya sekitar 35 tahun. Tapi terlepas dari umur yang kadang-kadang berbeda, tahun yang berbeda, tapi ada kesimpulannya. Berarti waktu itu Nabi Muhammad belum diangkat menjadi Rasul. Peristiwa itu, yaitu peristiwa ketika Rasul disuruh menyimpan Hajar Aswad. Kan konflik tuh, 12 kelompok merasa paling berhak menyimpan Hajar Aswad. Maka kemudian salah seorang tokoh tua kemudian menyampaikan pendapat. Jadi sablegug-belegugna masyarakat jahiliyah dulu ningali kolotnya masih kena hormat. Nah, jadi tekabeh jahiliyah dalam konteks tertentu buruk. Dia tuh hormat satu. Jadi menjaga kehormatan. Jadi mun aya kolot didangukeun omonganna. Al-Mughirah itu usianya sudah tua. Sejarah mencatat dia itu 70 sampai 75 tahun. Ketika mereka konflik, ngadangu masih didengar Al-Mughirah itu. Sudah kalau begitu tunggu siapa yang pertama kali masuk ke dalam masjid, itulah orang yang terpercaya. Makanya Rasul di sana dapat gelar Al-Amin. Jadi lamun yang jelema nu terpercaya tingali jalma nu pertama kali asup ka masjid, lain nu pertama kali asup ka got. Loba ngebohong pasti gitu. Nah, benar dalam berbicara. Jadi jujur mah membawa ketenangan. Sok tingali. Jadi ya para asatid nu geus kawin, loba ngawadul ka pemajikan, teu tenang. Ginggiapeun. Loba ngabohong, are ka mana? Bari ka Ustad Iwan. Padahal mah nyinggur ka mana kan gitu. Moal tenang hirupna, loba ngabohong. Jaga, benar dalam berbicara. Suka menolong orang yang kesusahan, bakal tenang. Orang yang rajin berinfak, sedekah, hidupnya tuh tenang. Mau kecil mau besar, pasti tenang. Kegelisahan itu akan terobati. Makanya saya menyimak luar biasa Khadijah ketika Rasulullah begitu gelisahnya sebagai manusia menerima wahyu, ruas dan segala macam. Jadi fungsi istri itu yaitu memberikan ketenangan. Di sini pula menjadi ciri ari neangan pamajikan teh nu kira-kira bisa nenangkeun. Lain nu malah jadi bikin rudet. Gitu. Nenangkeun. Gemar menghormati tamu. Loh, tingali. Sok pakai hadis ieu. Jangan pemajikan teh tangan nu kieu. Jadi lamun aya istri tingali perilakunan nu ieu. Berarti ieu calon pemajikan teh ieu. Lamun alus, nah silaturahimna alus. Ngomongnya jujur. Terus suka menolong orang kesusahan, berinfak, sedekah. Terus lamun tamu rengkuh, hormat. Berarti calon pemajikan alus. Siti Khadijah memberikan sarannya begitu soalnya. Begitu. Dan kemudian membantu orang-orang yang tertimpa musibah. Jadi mun aya musibah, dia tetangga imah kahuruan. Dia paling duluan membantu. Nah, ini ciri-ciri di antara orang yang hidupnya akan menghadapi ketenangan. Nah, jadi turunnya Al-Qur'an sekali lagi seiring dengan turunnya kenabian. Saya lewatlah, panjang, mau dikopi silahkan. Yang kedua, di bulan Ramadan itu adalah terjadinya peristiwa Lailatul Qadar, malam yang sangat mulia. Aya dalilna teh ya? Ayalah, dalil. Rapal kabehanana lah. Jadi Ibnu Abbas berkata, Allah menurunkan Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia.
Jadi Al-Quran itu pertama kali diturunkan semuanya dari Lauhul Mahfuz, dari Baitul Ijah kepada Nabi diturunkan secara bertahap dan dengan cara dan pola yang berbeda-beda. Ada yang malaikat Jibril itu langsung memperlihatkan wujud aslinya. Ada yang kemudian malaikat itu memperlihatkan dengan bentuk manusia. Ada yang kemudian wahyu itu turun ke dalam hati tiba-tiba kemudian membuat Rasulullah itu bergetar. Ada dengan seperti gemerincing lonceng kan gitu. Jadi banyak pola, metode ayat diturunkan kepada Rasulullah. Jadi secara bertahap. Berapa lama? 23 tahun. Sehingga turunnya Al-Quran dibagi menjadi dua fase. Ada fase Mekah, ada fase Madinah. Sehingga surat kadang-kadang disebut dengan surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Gitu. Nah itu menjadi fase turunnya Al-Quran. Nukatilu, yaitu perang Badar. Siapa yang tiap hari baca tulisan saya di grup PA? Saya ikutan grup PA. Tadi 2017 saya dari 2017 sampai sekarang rutin setiap bulan Ramadan tuh nulis. Tadi isinya manajemen, motivasi, kemudian isinya sejarah. Ya sekarang tema yang sekarang itu tulisan sekarang itu judulnya itu Ghazwatur Rasul. Ghazwatur Rasul yaitu perang-perang Rasulullah. 63 tahun usia Rasulullah itu 27 kali Rasul mengikuti peperangan. Kurang seberapa kali? Dari mulai perang pertama usia Rasul waktu itu masih belia 15 sampai 20 tahun yaitu perang Fijar, berarti Rasul belum diangkat menjadi Rasul dan belum menikah. Dan kemudian yang kedua itu adalah perang Wadan. Perang Wadan. Nah, yang sekarang hari ini insya Allah akan masuk ke perang yang ketiga. Tadinya mau ngebahas tentang perang Badar dulu, tapi ada perang yang Rasul ketika itu pertama kali datang. Jadi ada perang Abwa atau perang Wadan. Kenapa disebut Abwa? Karena waktu itu perang terjadi satu di sebuah kampung namanya Abwa, plus ketika itu terjadi wabah sehingga disebut dengan Abwa. Kenapa disebut perang Wadan? Karena perang itu terjadi di sebuah kampung bernama Wadan. Jadi Rasul itu selalu terlibat dalam peperangan sesuai dengan kapasitasnya. Dan nanti lebih panjang ini tentang perang Badar. Perang Badar ini panjang sekali. Walaupun perang yang cukup fenomenal, tapi Allah tidak mencatatkan Badar sebagai nama surat. Beda dengan surat Ahzab atau Khandaq yang kemudian menjadi nama surat. Dan nanti itu 27 itu nanti dibahas secara singkat. Nah, perang Badar. Nih, pasukan muslim itu 313 prajurit, 8 pedang, 6 baju perang, 70 unta, 2 kuda. Pasukan Quraisy Mekah 1000 prajurit, berarti hampir sepertiganya. 600 persenjataan lengkap, 700 ekor unta, 300 ekor kuda. Jumlah korban, pasukan muslim 14 meninggal, pasukan Quraisy 70 meninggal dan 70 ditawan. Jadi perang Badar ini perang yang sukses, gemilang Rasulullah, padahal menghadapi musuh luar biasa hampir sepertiganya. Pasukan Rasul itu ada yang menyebut 313, ada yang menyebut 314, ada yang menyebut 315. Di luar itu tidak ada dalil yang menerangkan. 312, 316, 317 itu nggak ada dalil yang menerangkan. Hanya 13, 14, 15. Gitu. Berkaitan dengan nama orang saja. Ini. Jadi perang Badar ini berawal dari 3 Ramadan startnya. Puncaknya itu 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, bertepatan dengan tanggal 3 Maret 624 Masehi di lembah Badar. Jadi kenapa dinamakan Badar? Karena perang itu terjadi di sebuah lembah, Pengkop. Makanya nanti ada gambar petanya sebetulnya, lembah Badar. Dan ini diantara kalimat ataupun doa yang disampaikan Rasulullah cukup fenomenal. Jadi Rasul waktu itu berdoa kepada Allah tentang kondisi yang harus dihadapi oleh beliau ketika perang Badar. Nah ini di belakang ini background itu adalah peta atau skala perang Badar, strategi perang Badar.
Ini pasukan perkebunan kurma di luhur. Saya tuh ada yang menulis 315 orang. Ini sumur Badar. Pasukan musyrikin. Ini ada petanya. Dan saya nulis khusus tentang perang Badar gitu. Ya, di sini tidak detail. Rasul begitu khusyuk berdoa dan kemudian memberikan motivasi kepada para sahabat. Kata Rasul, bertempur dengan tabah, bertahan mati-matian, terus maju dan pantang mundur. Gitu. Lalu dia mati, maka Allah akan menempatkan di dalam surga. Nah, ini motivasi Rasulullah ketika di perang Badar. Jadi Rasul kemudian sebelum memulai peperangan memberikan pidato kepada para sahabat. Nah, isi dari pidato Rasul ketika perang Badar ini isinya. Jadi bulan Ramadan itu satu, diturunkannya Al-Quran, sekaligus berarti mulai diangkatnya Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul, sebagai utusan. Yang kedua yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu berarti malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti sebar tahun 1000 bulan deh. 83 tahun. Orang kan belum tentu cukup sampai ke usia 83. Jadi kalau kita mendapatkan malam itu, kebaikannya itu sama dengan usia 83 tahun. Nah, ini delegasi dan pembagian tugas di Madinah karena perang Badar. Jadi Rasul pergi sebagai pemimpin utama, dia langsung memimpin perang. Kemudian posisi di Madinah dipegang oleh Abdullah bin Umi Maktum. Tapi kemudian di tengah perjalanan di sebuah lembah bernama Rawha, Rasulullah memulangkan Abu Luba untuk mengganti Umi Maktum. Kemudian Mus'ab bin Umair memegang panji atau bendera pasukan. Ali bin Abi Thalib memegang panji Muhajirin. Basbas bin Amru dan Adi bin Abi Zaba sebagai intelijen perang. Ada 2 orang. Kemudian Sa'ad bin Mu'ad memegang panji muslimin. Jadi selalu saja ada. Dan itu hal yang biasa. Dalam perang itu panji itu selalu ada. Mau di perang apa saja. Termasuk perang di sebelum Masehi, Yunani, perang Spartan itu panji itu selalu ada. Perang dunia itu pasti panji itu selalu ada. Karena itu tanda. Jadi kalau ada panji-panji dalam perang Islam, itu namanya juga perang. Dari dulu memang kebiasaannya begitu. Selalu ada panji-panji. Ini perbandingan kekuatan. Perbandingan kekuatan pasukan muslimin 313 itu terdiri dari 2 ekor kuda, 70 ekor unta, 6 baju perang, 8 pedang. Ini pasukannya 313 tuh, 82 muhajirin, 231 ansor, ada 70 jin dalam riwayat, 2 intelijen. Jadi intelijen itu maju mundur untuk melihat peta musuh, kekuatan musuh, berapa segala macam. Kemudian pasukan musuh ada 100 ekor kuda, 700 ekor unta, 600 baju besi, 1000 orang musyrikin ini dari berbagai bani, berkelompok kan, mereka tuh bergabung. 12 orang kepala suku, urusan konsumsi, pemegang panji perang, Sa'id Yazid, dan kemudian para wanita penabuh musik. Jadi ini perang, lihatlah perang-perang di film-film modern sekarang, itu pasti penabuh itu selalu ada. Gitu. Tanda dimulainya perang itu dengan baik yang memberikan motivasi ataupun sebagai komando, dan mereka itu tahu semua. Bunyi iya kernaon, bunyi iya kernaon itu ada komandonya. Kan gitu. Makanya kenapa setiap peperangan misalnya di film-film Cina itu selalu ada genderang. Itu hal yang biasa. Kemudian pada bulan Ramadan juga Indonesia merdeka. Tanggal seberapa? Indonesia merdeka 17 Agustus tahun 45. Ada di itu, apal di orang Indonesia itu apal Indonesia merdeka. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. 1 2 3 4 5 apa? Berarti orang Indonesia. Dasar negaranya itu Pancasila. Panca itu 5, sila itu dasar. Indonesia itu merdeka. Nah, ini proklamasinya begini.
proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ini ditulis tangan oleh Bung Karno, Jakarta 17.805. 05 itu karena memakai tahun Jepang. Gitu, tahun Jepang. Nanti pas diketik oleh Saifuddin Melik tidak 05. Ini kan tulisan tangan. Tapi ketika diketik oleh Saifuddin Melik itu 17.8.1945. Atas nama Wakil Bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Soekarno Hatta itu dua orang, lain seorang. Soekarno dan Hatta. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Gitu. Dan nanti mereka ya, berdua ini menjadi presiden pertama Republik Indonesia. Jadi Indonesia itu diproklamirkan kemerdekaannya pada hari Jumat Legi, tanggal 17 Agustus 45, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah, jam 10 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Naskah teks proklamasi ditulis oleh Bung Karno dan diketik oleh Saifuddin Melik serta ditantangin oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Dilakukan pada waktu makan sahur saum Ramadan 1364. Pas nulis itu pas sahur tuh. Karena Soekarno dan Hatta itu diculik oleh para pemuda. Soekarno diculik oleh Soekarni, seorang tokoh pemuda, diculik karena Soekarni ingin segera Indonesia itu dimerdekakan. Bung Karno itu bertahan, diculik, dibawa ke Rengas Dengklok di Karawang. Ketika mereka ini sepakat, maka Soekarno dan Muhammad Hatta dengan beberapa tokoh yang lain kemudian kembali ke Jakarta. Baru sampai di Jakarta itu jam 23 malam. Mereka itu luar biasa, tidak tidur. Akhirnya mereka membuat konsep kemerdekaan. Besoknya tanggal 17 jatuh pada hari Jumat. Dan itu pun Soekarno sudah dalam keadaan sakit. Akhirnya beliau diberi minum madu oleh salah seorang berkebangsaan Arab dari Hadramaut, Yaman. Di mana Indonesia diproklamirkannya, yaitu di rumah ini, di depan yang tadi Jalan Pegangsaan Timur itu rumahnya ini. Dan rumah ini tidak pernah didongengkan dalam sejarah. Kenapa? Kan itu menjadi pertanyaan. Rumah di mana di depannya dibacakan proklamasi Indonesia itu kenapa tidak diceritakan? Ternyata rumah ini adalah milik dari seorang muslim keturunan Hadramaut Yaman bernama Faraj bin Said bin Awad Martak atau disingkat Faraj Martak. Dikenal sebagai seorang saudagar Arab Indonesia. Dia berjasa menghibahkan sebuah rumah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Jadi mereka itu, dan Soekarno waktu itu dalam keadaan sakit sebetulnya. Luar biasa, diberi minum madu dan alhamdulillah sembuh sampai kemudian besoknya jam 10 beliau bisa membacakan teks proklamasi. Akhirnya Indonesia merdeka. Jadi jasa umat Islam dalam kemerdekaan Indonesia ini tidak diragukan karena memang Indonesia ini korban. Indonesia ini negara mayoritas muslim dan memang korban penjajahan perang. Dan rata-rata di belahan dunia, Afrika, Asia itu korban jajahan perang. Siapa nu ngajajahna? Bangsa Eropa. Notabene agamanya apa? Ya, kan gitu. Dan itu mau ditutupi lagi sejarah deh. Makanya tadi saya nanya, coba hitung, ada nggak negara yang mayoritas muslim atau negara Islam menjajah negara lain? Dalam sejarah modern, penjajah itu adalah dari bangsa Eropa. Negara dengan jajahan terbanyak itu adalah Inggris. Inggris itu menjajah paling banyak jajahannya. Dan Indonesia termasuk juga pernah dijajah Inggris. Jajahannya terbanyak. Yang kedua, yang bisa menyaingi begitu banyaknya koloni atau imperium atau jajahan sehingga disebut dengan Commonwealth, negara persemakmuran. Australia itu jajahan Inggris itu. Di negara tetangga kita Singapura, Malaysia, Brunei itu jajahan Inggris itu negara Commonwealth, negara persemakmuran. Australia itu negara jajahan Inggris. Jadi banyak sekali jajahan Inggris ini. Kawasan Afrika paling banyak ada Portugis, ada Prancis, ada Itali. Libya itu Itali itu. Libya salah satu tokoh yang paling populer misalnya Sidi Umar Muchtar. Itu dijajah oleh Itali. Panglima perangnya waktu itu Benito Mussolini. Gitu. Prancis, Aljazair. Itu Aljazair itu jajahan Prancis. Makanya banyak orang kulit hitam di Prancis dan rata-rata muslim. Makanya rata-rata banyak pemain sepak bola kan
gitu karena dulu jajahan Aljazair itu jajahan Prancis. Kemudian mereka dibawa ke Prancis kan gitu, ada yang jadi budak dan segala macam, akhirnya bersosialisasi, akhirnya jadi warga negara Prancis. Inggris juga sama gitu. Kemudian terakhir dari saya, jadi Al-Quran ini luar biasa. Bulan Ramadan itu luar biasa karena ada garis kemuliaan Al-Quran di bulan Ramadan. Dan orang yang hidupnya berkhidmat dalam Al-Quran, itu dia akan mendapatkan kemuliaan itu. Karena luar biasa. Ya, Al-Quran ini mujizat yang hadir sepanjang zaman. Padahal nabinya sudah tidak ada. Bandingkan dengan mujizat-mujizat yang diturunkan kepada nabi yang lain. Berhenti di sana. Tongkatnya Nabi Musa bisa membelah laut. Tongkatnya ayah ini ayah, tapi mau dipakai misalnya ku Kang Hebet ditakolkeun ka sungai Citarum, belah moal. Ini mujizat para nabi berhenti, tapi mujizat Nabi Muhammad Al-Qur'an hidup sepanjang zaman dan digunakan dipakai oleh siapa saja, oleh umatnya. Orang yang berkhidmat dengan Al-Qur'an hidupnya penuh dengan kemuliaan. Kenapa? Karena Al-Qur'an satu dibawa oleh malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril. Dua, Al-Quran diturunkan kepada seorang manusia hamba yang sangat mulia, yaitu Nabi Muhammad. Al-Quran diturunkan pada bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan pada hari yang sangat mulia, yaitu hari Jumat. Dan Al-Quran diturunkan pada malam yang sangat mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Orang yang berkhidmat dengan Al-Quran, maka dia hidupnya penuh dengan kemuliaan. Artinya saya ingin meyakinkan antum semua, dijamin dan Allah sudah menjamin orang yang berkhidmat dengan Al-Quran moal sangsara hirupna. Hatinya akan selalu bahagia, tenang. Sanajan bulan Ramadan, duit can datang kan gitu, tenang aja kan gitu. Duit can datang paling nanti berak sare kan gitu. Ujug-ujug sore kurunyung kolot mau duit kan gitu. Orang yang berkhidmat dengan Al-Quran itu hidupnya mulia, hidupnya tenang, dan pasti pinter. Jadi orang yang berkhidmat dengan Al-Quran, rajin dia menghafal Al-Quran, pasti orangnya cerdas. Cerdas, dia bisa menghitung waktu. Dia sholat bakal tepat waktu, pasti begitu. Karena dia punya siklus tersendiri. Orang yang mulia itu hidupnya punya siklus tersendiri. Gitu. Dan dia akan berpikir tentang bekal kehidupan setelah dia mati. Jadi karena dia membaca. Orang yang khidmat Al-Quran itu kemampuan membacanya luar biasa. Antum bisa merasakan kebiasaan selama ini di sini seperti apa. Siklus itu pasti begitu. Jadi bahagialah orang tua yang anak-anaknya menghafal Al-Quran. Bahagialah. Antum yang ada di sini, di tengah usia seperti antum, kan usia seperti antum itu tuh luar biasa. Usia dalam proses pencarian jati diri. Ngeunah nama kan di luar. Nah, naonan cicing di Baitur Rahman. Kan enaknya di luar, ngoprek HP, ulin, memotoran. Kan gitu. Usia antum itu kan yang anu herang-herang, yang anu hanyir-hanyir. Nah, luar biasa. Antum itu ketika hidup berkhidmat dengan Al-Quran, antum itu berada dalam kemuliaan dan terpelihara. Kehidupan antum itu terpelihara dari hal yang haram. Dijauhkan oleh Allah itu dari segala bentuk kemungkaran. Karena antum tuh yaitu sibuk dengan membaca, sibuk untuk menghafal. Gitu. Sedikit-sedikit kemudian mengamalkan. Nah, satu di antara yang perlu diamalkan yang tadi pesan Siti Khadijah. 5 saja antum mengamalkan itu, gitu, pasti antum akan menemukan orang yang sama seperti yang antum baca itu. Jadi gitu. Jadi tai kotok mah papangi jeung tai kotok deui. Gitu. Namun antum ayeuna aya endog 100, tidak semua kemudian endog itu bagus kan? Aya we hiji pasti dengan apa cacing calang kan gitu. Dipisahkeun mah. Dipisahkeun. Mal mungkin dihijikeun. Ya, antum itu hidup itu akan diseleksi dengan sendirinya. Antum hidup cacing calang dipisahkeun. Ini cacing calang. Antum nu hafal 28, 27, 28 sampai 30 dipisahkeun teu?
dipisahkan jeung anu sakakarek sajud. Lumayan lah sajud oke, tapi usah bikin ka sajud terus jadi kacing calang. Soalnya jadi jelema kacing calang tuh rugi. Benar teu? Hirup jelema siga endog kacing calang tuh rugi. Dipisahkan. Terus endog kacing calang bisa dipasak? Teu bisa. Lamun pepes? Tuh. Makanya hirup teh tong jadi jelema kacing calang. Gitu. Kagok. Jadi anak hayam moal no kacing calang mah moal jadi nanaon coba peupeus bau dipasak teu bisa jadi hayam teu jadi naon atuh dipicen kana tong sampah kan tungtungna kadang-kadang teu disimpan di tong sampah langsung dialungkeun karena mun simpen di dinya bau deui kan gitu jadi rugi pisan hirup jadi jalma kacing calang mah gitu kan. Jauh tina keberkahan, jauh tina kemuliaan, bahkan terhina, rugi jadi jalma kacing calang mah, kahinakeun kan gitu. Moal aya jalma ngalok-lok no kacing calang, moal aya. Jadi insan yang mulia hidupnya penuh dengan kemuliaan karena dia selalu dilingkupi dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Jadi antum ketika ada posisi di sini itu sudah tepat. Mencari jalan pilihan, mencari jalan kemuliaan. Segitu sajalah dari ana yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini betul-betul menjadi bulan di mana kita terpelihara dari segala bentuk kemungkaran. Kita menjadi insan yang mulia di sisi Allah. Salah satu di antara media jalan amal soleh yang menjadi penyebab kita menjadi insan yang mulia itu adalah dengan antum berkhidmat di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kelak Al-Quran akan menjadi syafaat bagi kita semua ketika kelak kita berada di yaumil akhir. Dan mudah-mudahan itu juga jadi bekal antum sebagai anak yang soleh sehingga menjadi jariah yang panjang amal solehnya, menjadi bekal bagi orang tua antum juga. Satu di antara amal soleh yang akan terus langgeng dan tidak terputus adalah doa anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan dari anak-anak yang soleh itu. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan tidak berkenan. Kalau tidak ada sesi pertanyaan itu yang saya harapkan. Kalau ada nanti di darat saja setelah tidak di video ya. Dan itu nanti di close videonya kita tanya jawab bebas. Nun teu bisa ngajawabnya PR lah kayak undang deui lah kan gitu nya. Kita bahas cukup banyak. Saya sedikit akan memperlihatkan di sesi penutup. Masing-masing orang tuh punya kemampuan. Masing-masing orang tuh punya kemampuan. Dan antum ana yakin sering melihat para asatid memberikan materi dengan cara dan gayanya. Aya nu jago ngomong teu bisa nulis siga kieu. Kan ada, masing-masing orang tuh punya gaya, punya cara, punya kemampuan yang berbeda-beda. Nah, tapi kita tidak bisa menghindar dari perkembangan zaman. Baheula ngaji, teu aya kikieuan disorot sampai ka serab kan gitu. Itu bisa kan, itu bisa ngalieu ka kanan kan gitu, eta lampu kan gitu kan nyorot. Cuman alhamdulillah dengan adanya lampu jadinya nu tadina goreng patut teh rada kasep sebenarnya. Ketingali kan di nu layar jadi kasep gitu. Kabantu lah kan gitu. Sanajan teu di make up, kunaon di make up heula kan gitu ngarah. Jadi kunaon aya tim make up, aya tim audio, aya tim video kan gitu. Ustaz sebelum naik mimbar Ustaz di make up heula kan gitu. Gitu. Jadi zaman tidak bisa dihindari. Sekian tahun yang lalu, mungkin Kang Bet berapa tahun ya? Baitur Rahman punya alat-alat seperti ini. 1, 2, 3, 4 tahun yang lalu mungkin belum ada ini ya. Belum ada. Dan kemudian ada kebaikan orang memberikan infak uang lah, barang lah, sampai seperti ini sehingga ada liputan dan segala macam. Dan ini media. Eueuh nu kieu ge ngaji mah jalan. Tapi kita tidak bisa menghindar dari perkembangan zaman. Artinya kita tidak bisa menolak. Tinggal bagaimana sarana yang ada itu dimanfaatkan untuk kebaikan. Rek naon wae ge sarana dijieun ku jelema mah kumaha urangna. Dipake maksiat bisa, dipake kasolehan bisa. Makanya barang leutik ieu kan lengkap luar biasa. Timiti nu sujud luhurun sajadah sampai nu haram jadah kan aya di dieu kabehanana. Kan gitu.
Luar biasa kan gitu. Makanya media mah kumaha urangna. Ketika kita punya media, tidak sedikit orang yang justru malah kemudian abai, menjadi perilaku yang goplah. Kan gitu. Tapi tidak sedikit orang yang ketika dia punya media justru semakin diri meningkatkan diri kepada Allah. Aya HP itu menjadi penyebab dia menjadi malas. Mau pohokeun segala rupa nah kan gitu. Lihat fenomena hari ini tentang HP, perkembangan cukup tinggi, sekarang sudah lagi jadi barang yang mewah kan gitu. Nah ini, nah satu diantaranya sekedar motivasi, saya tuh senang nulis. Jadi kalau memberikan materi lebih, ini 2022, ini ada tentang Al-Quran, selalu disimpan kisah jual beli tanah. Ini hadis peristiwa besar bulan Ramadan yang barusan, dan itu selalu disimpan kebutuhannya, sakinah dalam hidup. Ini 2022. Belum banyak 2022. Ini tulisan 2021. Kipli, Budaya Indonesia tentang sejarah PKI, sejarah Nabi Yusuf. Ini paling panjang sejarah Nabi Yusuf, saya liatin saja sedikit. Sejarah Nabi Yusuf itu, ini Sakinah Ruhiyah. Sejarah Nabi Yusuf itu 4 seri. Sejarah Nabi Yusuf itu. Sampai kisah Nabi Yusuf yang kedua terutama, sampai kita ngebahas tentang apakah betul Nabi Yusuf teh ganteng. Nabi nu panggantengna. Nabi yang paling kuat. Kan gitu. Nabi yang pandai berpidato. Oh, itu arah palu nih. Ini tentang Nabi Yusuf. Ada Kuzman, sejarah Wahabi, fenomena alam, sejarah Bahai. Nah, ini juga tentang Nabi Nuh juga luar biasa, panjang. Sejarah Nabi Nuh. Ini contoh. Antum sebetulnya yang hidup di masa milenial, ana yakin antum tuh bisa lebih dari ini. Memang ini kombinasi, satu desain, yang kedua motong film, yang ketiga ya tentang artistik, bagaimana cara supaya ini kan ini pasti ada desainnya. Ini ngebahas tentang output. Ini contoh-contoh saja sejarah, dan hampir semua yang anak tulis itu lebih banyak dominan tentang sejarah. Artinya antum bisa berkhidmat dan masing-masing punya passion. Passion antum mau di mana? Saya mau di tafsir. Oh, saya mau di sejarah. Oh, saya mau di apa. Nah, masing-masing orang punya bahasa. Contoh misalnya, masing-masing ustadz itu antum sudah bisa melihat. Ada ustadz-ustadz yang masing-masing punya passionnya. Ada yang di parenting, ada yang di motivasi, ada yang di fikih dan segala macam. Itu masing-masing punya passion. Dan ketika masing-masing punya passion, masing-masing juga punya gayanya, punya passionnya. Jadi jangan bandingkan, jangan samakan cara berpakaian para ustadz. Masing-masing karena beda passion, gitu. Cara berpakaian saja udah berbeda. Gaya bicara itu sudah berbeda. Ada orang yang memang nggak bisa kalau ngasih materi make nukieu. Dia lebih lugas kalau bebas. Ada yang begitu. Jadi masing-masing orang tuh punya cara dan punya. Ada yang memang dia kebiasaannya nulis, gitu ya, nulis kan gitu, menerangkannya sambil nulis. Ya. Masing-masing orang tuh ketika dia ceramah punya gayanya, punya caranya. Nah, antum tinggal memilih antum passionnya mau di mana. Coba antum perhatikan misalnya Ustadz Adi Hidayat, gaya ceramahnya seperti apa, media yang digunakan. Ustadz siapa tuh? Abdul Somad. Oh, banyak para ustadz muda hari ini yang cukup populer dan memiliki keilmuan yang luar biasa dan kemudian menjadi booming kan gitu. Durasi ceramahnya sekian, dipotong di yang punya motivasinya, kemudian menyebar dan medianya cukup banyak. Aya dina TikTok, aya dina nondi YouTube kan gitu, dina Hello yang sejabana. Sekarang tuh media itu banyak kan gitu. Hanya kadang-kadang itu tadi timiti anu sujud di luhureun sajadah sambil haram jadah pabeliut didinya. Rek muka ngaji YouTube Ustadz Adi Hidayat, kurunyung iklan teh kan gitu, iklan pika sebeleun teh kan gitu. Gitu. Kadang-kadang rek lajo eta tutup heula kan gitu, nungan iklan 5 detik kan gitu.
Kan kadang-kadang tidak bisa menghindar. Jadi ya itu sulitnya teknologi ketika dibendung. Harusnya ada. Kalau misalnya kontennya ceramah ya jangan ada iklan yang tidak pantas untuk dilihat. Gitu kan. Nah, antum mau berkhidmat di teknologi, ya silahkan. Kan yang menggunakan ini tidak semua bisanya menggunakan alat iya kan gitu, ngarekam, nyeting dan segala macam. Kan tidak semua bisa. Masing-masing orang punya hobinya, punya passionnya. Kan nu paling rugi jelema itu boga hobi. Cing ngajentul ku uleun, kurung batok. Kan gitu. Teu boga hobi, teu boga pangaresep. Aya pangaresep paling sare kan gitu, pangaresep kan gitu. Tibra we kan gitu. Nah, istilah bahasa Jerman mah ngajet non ndableg, ngajubleg bahasa Sunda mah. Teu dititah lah, teu init lamun teu dititah kan gitu. Lamun teu digeuing teu init kan gitu. Orang tuh ada yang begitu, ngejubleg gitu, ndableg. Gitu. Dan luar biasa, sejarah itu banyak sekali inspirasi yang bisa kita petik. Makanya kenapa saya itu senang konsen di sejarah. Sejarah itu banyak menginspirasi. Belajar sejarah itu luar biasa. Terakhir dari saya, dalam hidup apa yang paling sulit? Di nu hirup yang hareupan naon sabar nu paling sulit. Antum punya pengalaman pribadi enggak? Sabar ketika apa antum menghadapi sangat sulit untuk sabar. Makanya dalam sejarah itu ada kisahnya itu tentang itu. Dan itu memang sikap yang paling susah untuk bersabar. Dan tidak semua orang bisa. Coba, antum yang harupan kahirupan, nu paling hese yang kahirupan antum ketika sabar apa? Dulu, Kang Bet, dulu saya ceramah seperti belum punya makna. Kalau menyampaikan kemana-mana teh belum dapat pilnya aja budak kiwarimanya kan gitu. Chemistry itu belum dapat. Tapi ketika Allah memberikan musibah, ketika anak saya meninggal, saya baru paham, oh ini yang disebut ikhlas dan sabar teh. Dulu ketika belum mendapatkan musibah, nyampaikan sabar, sabarnya, sabar itu ini, sabar itu, ikhlas itu begini, ikhlas itu begini. Belum dapat chemistry-nya, pilnya. Tapi ketika bulan September kena musibah, anak meninggal, mulai, oh ini yang disebut sabar teh. Baru bisa merasakan. Makanya kenapa bulan Ramadan ini saya membahas setiap hari nulis judulnya Ghazawatur Rasul. Itu sejarah atau kisah perang Rasul. Nupang hesena sabar mah ketika perang. Dan ada sahabat yang luar biasa paling sabar. Makanya Rasul dan para sahabat banyak memakai orang ini. Nu hese sabar mah perang. Bisi hayang nyobaan sabar hese gampang. Antri minyak goreng kamari. Kan sabar teh ngantri teh luar biasa itu teh komo panjang mah kan. Gitu. Dan sabar yang paling sulit itu ketika perang. Maka lihat Al-Qur'an. Berkaitan dengan sabar itu kaitannya dengan perang satu di antaranya. Bandingan satu orang sabar dalam Al-Qur'an dibandingkan dengan 100 orang. Bandingan satu orang yang sabar itu berbanding dengan 200 orang. Al-Quran itu menerangkan begitu. Di nu perang tuh hese. Dan ada sahabat yang luar biasa hebat ketika perang itu bersabar. Itu hebat luar biasa. Sehingga Barat menyebutnya dengan Jenderal Kika. Barat menyebutnya Jenderal Kika. Umat Islam menyebutnya dengan Al-Qoko At-Tamimi. Ahli strategi perang. Batur mah riweuh perang teh kan gitu. Urang mah tong boranan perang kan, kakarek aya guludug wae geus pabaliut kan gitu. Kakarek aya gempa, lumpat kan gitu teu parugu. Nu hiji sendal dipake, nu hiji dijingjing kan gitu. Sudah hilang kesadaran, hilang rasionalitas. Atau ketika di kamar mandi aya cucungup, makan isieun ku cucungup. Kan gitu pabaliut. Al-Qoko itu ketika perang luar biasa. Makanya dia ahli strategi berperang. Jadi ketika orang riweuh dia itu rasional, tenang, tertata, terukur, makanya dia itu menjadi ahli perang. Jadi strategi perang itu satu di antara yang paling hebat sahabat Nabi itu Al-Qoko At-Tamimi. Makanya ada filmnya. Dan Barat sering menyebut dengan Jenderal Kika. Dialah yang bikin strategi perang di setiap peperangan Rasulullah. Jadi sebetulnya kenapa saya ngebahas Ghazawatur Rasul itu karena kaitannya dengan sabar.
Sabar itu bukan pekerjaan enteng. Makanya sabar mah innallaha ma'a sobirin, ma'a. Sabar mah Allah teh terus mendampingi. Makanya sabar mah teu aya batasna. Jadi lamun sabar aya batasna berarti Allah sudah tidak dengan kita lagi. Allah sudah jauh dari kita lamun urang teu sabar. Antum lamun teu boga modal sabar geus eueuh ti dieu, betul? Coba dicarikan ku Said Iwan pundung. Kles bentrok jeung babaturan, trek. Pundung. Kabur. Kan gitu. Di Firdaus kan pasea si Wahyu trek pundung. Jadi sabar itu luar biasa. Kesabaran antum akan mendapatkan cahaya ketika antum sabar dengan segala kesulitan yang ada hari ini. Sulit menghafal, sulit mengingat. Ketika antum sabar, Allah itu akan memberikan jalan terang. Dan saya sangat merasakan itu. Ketika dapat musibah yang luar biasa berat dan ternyata ingat, oh ini yang disebut sabar. Dan Allah itu memberikan jalan. Ngomong terukur, ngomong tertata, sikap terukur, berpikir tetap rasional, tidak emosional. Jadi sabar itu begitu. Sok pernah ningali jelema nu gelut, nu teu sabar. Papuket kan silih jenggut segala macam kan gitu. Tapi coba kalau gelut sabar, tenang, rasional. Pasti lamun aya nu nenggel tek takis kan gitu. Tapi lamun teu sabar, duana emosi, wah kan gitu. Naon we nu beunang kan gitu. Kadang-kadang teu inget nenggel sorangan kan. Ah itu ya, teman-teman. Jadi sabar itu luar biasa. Tenang. Lamun antum ngaji ya, tukang masang video, tukang masang kamera, tukang masang itu, tenang, tong rurusuhan, sabar. Der kesetrum, kan gitu. Jadi sabar, tenang. Dibikin lamun event, bikin event itu tenang, sabar, terukur, rasional, berpikir. Jadi sabar itu luar biasa. Naik motor, ulah rurusuhan, dah lain balap, lain di Mandalika. Batur laun seutik, tidit, ambek kan gitu ya. Kebiasaan akhlak orang Indonesia tinggali naik motor. Siga nu balap. Stopan ke kareke truk hejong geus ditukang tidit kan gitu. Kan motor teh aya nu langsung ngegas, aya nu langsung nincak gigi kan gitu. Sabar. Tika jauhan katingali, aya dulur urang naik motor rek belok. Sabar, ketika tahu bahwa aya dulur aya batur nu rek belok teh sabar. Kan gitu. Kakak ambek ieu mah. Urang kan ngebut, kan urang teh bisa ngerem. Siga nu urang naik motor moal belok wae kan gitu. Urang tengke sarua bakal siga maehana, motor teh belok ke kanan, rek motong jalan batur. Sabar kan gitu. Loba para saya di jalan, dina motor loba kecelakaan karena ketidaksabaran. Cok tinggal di Bandungan. Naik motor. Bari udun. Panon batur sangka asbak. Ya kan naik motor. Calacahna kana panon batur, pugu amek atuh. Kan gitu. Amak geul kan gitu, diudagan kan gitu. Lending lamun salamat, lamun cilaka. Kekerot kan gitu, bari gigisik, kapuri kan. Nah calaca kan gitu. Kok aing tingali kan gitu. Ngumpulkeun ciduh di dieu teh. Jeung rehak kan gitu. Wah kan gitu. Rek diciduhan kan gitu, rek males kan gitu. Pas diciduhan poho yeuna teh dibuka helmna kan gitu. Tuh nya teu sabar mah kan tentunya jadi cilaka sorangan kan gitu. Nah, itu hidup sabar itu luar biasa. Jadi, antum dengan sabar menghafal Al-Qur'an insyaallah. Sabar. Dapat pahala enggak kalau antum mengulang-ulang? Dapat pahala. Duh, maca ayat itu apa-apa dengan mengulang itu antum dapat pahala. Dengan sabar itu antum dapat pahala. Itu luar biasa, dua pahala. Pahala sabar dan pahala mengulang-ulang. Karena Allah alif lam mim teh bukan satu huruf, tapi 3 huruf. Dan setiap huruf Allah memberikan 10 kebaikan. Kan ulah we teu apal-apal dia alif lam mim, alif manya we alif lam mim teu apal-apal mah. Kacida teuing. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.